Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji untuk ASN hingga honorer. Anggaran tahun 2025 untuk kesejahteraan ikan sebesar 16,7 triliun rupiah menjadi 81,6 triliun rupiah pada tahun 2025. Dengan apresiasi ini, Presiden secara gamblang mengungkap ingin meningkatkan kualitas Indonesia demi kemajuan generasi masa depan. Januari 2025. Mungkin kalau di APBN 2024 masih ada sisa anggaran ya, SAL itu mungkin bisa dilakukan. Tapi rasanya karena sekarang sedang menyusun personelnya, membangun infrastrukturnya ke daerah, itu mungkin perlu waktu dikit ya. Yang kedua yang bisa cepat dilakukan itu bantuan sosial, bantuan langsung tunai, kartu-kartu. Dan itu sangat dibutuhkan masyarakat sekarang karena kita tahu kelas menengah kita kan drop sampai 9 juta ya. Kemudian angka setengah menganggur itu bertambah 2,41 juta orang, tambahannya loh ini. Betul. Artinya setengah menganggur itu artinya kerja 1 jam pun disebut bekerja, tapi dia kan nggak penghasilannya dapat berapa gitu ya. Jadi dia tidak memenuhi kriteria waktu bekerja sepenuhnya, penghasilannya jelas rendah. Nah, daya beli masyarakat sedang stagnan dan turun, terlihat dari deflasi. Jadi ya negara langkah paling cepat panadolnya itu obat penurun panasnya yaitu suntikan BLT. Kartu-kartu itu akan harus disegerakan supaya ekonomi rakyat bisa segera pulih, deflasi yang 5 bulan itu bisa normal kembali ya. Kemudian daya beli masyarakat bisa pulih sedikit gitu. Ya, yang menarik yang Anda sebut pertama kali adalah makan bergizi gratis. Ini kan anggarannya 71 triliun. Ini bagaimana skemanya? Pembagian anggarannya seperti apa? Terus pelaksanaan teknisnya seperti apa, Mas Derajat? Pelaksanaannya nanti Badan Gizi Nasional yang dipimpin Kang Dadan, Prof Dadan ya. Perencanaannya kemudian segala sesuatunya memang di pusat, tapi implementasinya itu di daerah. Implementasinya nanti ada unit-unit di setiap kabupaten, itu mereka yang akan melakukan pembeliannya, mereka yang akan melakukan bagaimana pembagiannya ke sekolah-sekolahnya dan seterusnya. Itu akan ada unit-unit yang ada di kabupaten. Tapi mereka adalah pegawai dari Badan Gizi Nasional. Cuma karena anggarannya kan 71, itu sementara kan biayanya kan sekitar 500-an ya. Ya, jadi artinya kan hanya 14% yang tercover. Jadi kalau dikurangi untuk biaya Monef dan sebagainya ya mungkin sekitar 13% yang tercover. Jadi ya terpaksa diprioritaskan dulu di daerah 3T ya, tertinggal, terluar, kemudian mungkin yang termiskin ya, diprioritaskan ke sana. Oke, kita menuju ke Mas Yanuar. Kalau Mas Yanuar dari 8 program unggulan ini, apakah juga sama dengan Mas Derajat tadi bahwa makan siang gratis ini akan cepat realisasi dalam waktu dekat ini? Senang ketemu lagi Mas Derajat. Mas Yanuar, apa kabar? Kesempatan berbeda di media. Kabar baik. Saya ini bukan karena saya kenal Mas Derajat ya Mbak, tapi saya setuju karena di dalam waktu cepat ini, dalam waktu yang relatif singkat ini, memang pemerintahan manapun itu kan perlu untuk segera bisa menunjukkan bahwa dia deliver. Dan ini tidak cuma sekedar deliver, tetapi ini akan terkait dengan prioritas-prioritas yang memang mendesak. Dan tadi sudah oleh Mas Derajat, dua prioritas itu adalah soal kemudian yang kedua adalah memperbaiki bantalan yang sekarang ini dalam tanda petik rusak karena kas menengah yang anjlok. Catatan saya hanyalah pada persoalan governance. Tadi Mas Derajat menyampaikan angka yang fantastis tadi kan, karena totalnya sekitar 500 T, sekarang baru ada 71 T. Masalah yang selama ini kita hadapi di dalam menjalankan program pemerintah, baik zaman dulu sekali maupun sampai sekarang, adalah persoalan tata kelola, governance. Jadi kalau saya boleh nitip sekaligus ke Mas Derajat untuk disampaikan pada Pak Prabowo dan Kang Dadan, Pak Mas Derajat, adalah bagaimana tata kelola program-program unggulan ini, terutama 8 ini yang PHCT ini, program hasil cepat terbaik ini terdeliver. Karena bukan hanya angkanya yang besar, tetapi karena rantainya cukup panjang, melibatkan banyak orang, saya kira kita perlu memastikan bahwa itu memang tersalur.
Karena nature-nya ini cukup berbeda dibandingkan misalnya dulu dengan BPNT, bantuan pangan non tunai misalnya, atau bagaimana kartu prakerja misalnya, yang sifatnya non tunai, sifatnya kemudian penerimanya dipadankan datanya dengan DTKS dan lain-lain. Nah, karena sifatnya yang cukup berbeda ini, saya sangat mengharapkan persoalan tata kelola ini menjadi perhatian pemerintah juga, Mas Derajat. Saya kira catatan saya itu, Mbak. Tapi kalau soal fokusnya kemana, saya setuju dalam waktu cepat memang ini, tetapi dalam waktu yang lebih panjang, saya justru ingin melihat seperti tadi yang disampaikan tadi, misalnya kartu-kartu usaha itu penting. Karena itu akan membantu memperkuat basis ekonomi kelas menengah yang sekarang runtuh gitu loh. Yang sekarang ternyata kita kehilangan 8,5 bahkan sampai 10 juta. Tadi Pak Derajat tadi, Mas Derajat tadi cukup konvensional menyebut angka 9, tapi datanya kan 8,5 sampai 10 juta orang malah kelas menengah yang hilang. Kemudian, nah itu perlu dibangun lagi. Bantalan ini perlu disiapkan lagi. Saya melihatnya begitu. Baik, Mas Derajat, tapi kalau kita lihat ini kan 8 program prioritas ini butuh dana yang luar biasa besar. Ditambah kita juga dihadapkan pada hutang Indonesia yang juga besar. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini dalam 100 hari bisa diwujudkan? Enggak, kalau 100 hari itu kan beberapa saja. Baik. Ya, seperti misalkan target penerimaan 23% itu kan nggak mungkin 100 hari. Betul. Malah mungkin itu perlu 4 tahun, 5 tahun Mas Adit ya. Baik. Sebagian akan dilaksanakan, kan ini kan 100 hari itu kan berarti yang sekitar berapa, 60 hari itu adalah di APBN 2024. Yang 40 hari baru di APBN 2025. Nah, jadi akan tergantung pada bagaimana realisasi APBN 2024 ini sekarang. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, memang ruang fiskal kita memang nggak terlalu besar. Karena kita itu harus membayar sekitar 1.353 triliun untuk utang. Itu memakan 45% dari pendapatan negara. Ya, pendapatan negaranya 3.005 triliun. Nah, jadi memang harus ada kreativitas tertentu dari tim ekonomi. Tidak bisa lagi business as usual. Ya, tidak bisa lagi hanya menerbitkan SBN saja. Karena kalau hanya menerbitkan surat utang saja, nanti ujungnya akan meledak melebihi dari 600 triliun yang ditargetkan. Karena hitung-hitungan saya, kalau kita ingin mengejar pertumbuhan 8%, itu tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus digenjot ke 5,9%, itu kita kurang 300 triliun di APBN. Jadi kasarnya tim ekonomi ini memang nggak bisa business as usual, ngejar pajak juga nggak bisa business as usual, jangan hanya ngejar yang di kebun binatang saja, harus ada kreativitas tertentu. Nah, soal governance yang disampaikan Mas Yunor itu saya sepakat sekali, dan itu sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo. Ada satu badan yang sudah dilantik, itu memang tugasnya untuk memastikan governance. Tapi saya nggak etis untuk menyampaikan sebelum dapat. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, selamat malam Mbak Diana. Pak Wisnu, mungkin Anda boleh elaborasi terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja dampaknya kalau batas usia ASN ini dinaikkan? Karena kan memang ada tambahannya sesuai strukturnya begitu ya. Apakah memang justru membantu regenerasi atau justru malah menurunkan produktivitas ASN? Ya, masalah perpanjangan usia ASN ini harus dilihat secara holistik, secara komprehensif. Menurut saya harus dilakukan audit secara menyeluruh, terutama dari aspek kinerja ASN itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, tidak sedikit juga ASN yang produktivitasnya dipertanyakan gitu ya. Terutama terkait dengan output, apalagi terkait dengan dampak. Gitu. Jadi selain regenerasi, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kinerja dari ASN itu sendiri dalam memberi pelayanan publik, apakah sesuai, outputnya sesuai, apakah dampaknya sudah sesuai selama ini, baru kita berbicara mengenai perpanjangan gitu. Karena kan walaupun nanti diputuskan adanya perpanjangan ASN, ya tentunya harus berdasarkan kinerja yang baik gitu. Oke, berarti jadi, harus silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi regenerasi itu soal yang lain, tetapi menurut saya yang paling utama adalah harus dilakukan audit kinerja dari ASN itu sendiri. Apakah mereka benar-benar selama ini menjalankan misinya sebagai pelayan publik gitu. Karena kan masih ada banyak
di beberapa daerah, juga di beberapa lembaga yang kinerjanya tidak memuaskan gitu. Misalnya beberapa kasus korupsi besar ternyata melibatkan pejabat tinggi ASN, misalnya di eselon 1, eselon 2, dan birokrat lainnya. Itu menunjukkan bahwa ada pertanyaan apakah kinerja ASN itu selama ini sudah berlangsung optimal atau tidak. Ini artinya menurut Anda bahwa tidak urgent begitu ya untuk menaikkan batas usia pensiun ASN karena artinya butuh kajian sehingga tidak perlu terburu-buru begitu? Ya, saya rasa di tengah upaya melakukan efisiensi anggaran, di tengah keterbatasan anggaran, kemudian juga kemarin diputuskan perpanjangan militer ya, perpanjangan usia pensiun militer, itu tentu saja biaya-biaya harus diperhitungkan dengan matang. Tapi momentum wacana perpanjangan usia ASN ini harus dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap kinerja ASN itu, karena saya rasa itu yang esensinya yang paling penting daripada diperdebatkan masalah perpanjangan usia. Karena kalau perpanjangan usia tentu saja konsekuensinya seperti yang disampaikan tadi, regenerasi menjadi terhambat, kemudian juga biaya semakin meningkat, biaya anggaran, karena selama ini misalnya skema pensiunan ASN kan dianggap membebani negara gitu ya, karena jumlah ASN yang begitu banyak di masa lalu yang negara masih harus tanggung masa pensiunnya, itu pun belum terselesaikan. Nah sekarang ditambah lagi dengan upaya untuk memperpanjang, saya rasa pada akhirnya implikasi biayanya juga semakin besar, dan itu tentu saja tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara saat ini yang pemerintah Prabowo sepertinya fokus pada program-program utamanya seperti misalnya makan bergizi gratis, kemudian perbaikan daya tahan militer dengan menaikkan anggaran Departemen Kementerian Pertahanan dan program prioritas lainnya gitu. Oke, tadi Anda banyak menekankan soal audit kinerja. Nah ini sebenarnya audit kinerja kan pasti sudah dilakukan begitu ya secara berkala. Tapi sebenarnya audit kinerja seperti apa yang Anda maksud begitu Pak Wisnu? Yang mampu secara nyata-nyata begitu mengcapture kinerja ASN supaya tahu letak kekurangannya, letak kelebihannya sehingga bisa menaikkan kualitas ASN itu sendiri. Poin-poinnya apa saja menurut Anda yang penting untuk disoroti? Jadi selama ini sistem kinerja yang ada itu kan masih berorientasi pada formalitas ya, surat keterangan penilaian SKP ya, misalnya surat penilaian kinerja. Tapi di sisi lain substansinya apakah sudah memenuhi harapan dari kementerian dan lembaga negara tersebut? Saya rasa itu yang masih lebih penting ya, karena kan misalnya dengan penambahan jumlah kementerian seperti ini dan keberadaan ASN yang masih ada dianggap tidak produktif, ya tentu saja ini menjadi momentum untuk melakukan audit organisasi birokrasi dan kinerja ASN itu sendiri, karena ya selama ini belum pernah dilakukan secara serius. Misalnya dengan turunnya kinerja ASN, apakah ada implikasi pencopot, paling banter hukuman yang paling keras itu adalah pencopotan jabatan, tapi apabila pemberhentian secara permanen itu harus melalui prosedur birokrasi yang begitu panjang dan bertele-tele. Itu kan tentu saja menyalahi esensi dari prinsip meritokrasi ya, di mana misalnya ada ASN yang kinerjanya tidak baik, buruk, atau bahkan melanggar etika, prosedur pemberhentiannya harusnya tidak melalui prosedur yang sangat bertele-tele dan panjang. Oke, berarti sistem evaluasi yang tidak bertele-tele itulah yang mungkin harus dilaksanakan supaya
evaluasinya bisa nyata-nyata meng-capture bagaimana kualitas ASN di Indonesia, begitu ya Pak? Iya, karena tentu saja kalau Korpri kan berkepentingan agar ASN terus mengabdi selama mungkin. Mereka mungkin berkaca pada negara Prancis baru-baru ini memperpanjang usia pensiun sampai 70 tahun. Tapi ya kita harus lihat kondisi Prancis kan, pertama mereka adalah negara maju, kinerja birokrasinya kan sudah kelas dunia. Terus yang paling penting lagi adalah memang ketersediaan dananya ada, karena mereka negara maju dengan pendapatan yang cukup tinggi gitu. Sedangkan Indonesia sendiri kan seperti yang kita ketahui, kita masih negara berkembang. Kemudian juga pendapatan negara kita belum optimal karena rasio pajak kita, tax ratio kita masih rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Filipina. Jadi ini menunjukkan bahwa opsi untuk memperpanjang pensiun ASN itu secara finansial, secara kinerja masih banyak pertanyaannya gitu. Oke, ini sebenarnya cukup menarik begitu ya Pak, karena kalau batas usia ini kalau kita lihat misalnya negara tetangga kita begitu ya, misalnya ke Singapura begitu, rata-rata ASN ini merupakan anak muda begitu. Ketika misalnya negara-negara tetangga kita misalnya di Asia Tenggara itu berlomba-lomba untuk menyumputkan anak-anak muda di tata kelola pemerintahan, tapi kini ada usulan dari pemerintah Indonesia, dari Korpri begitu ya, untuk memperpanjang batas usia dari ASN yang sudah ada. Ini artinya lebih banyak mereka dengan usia yang lebih matang begitu ya. Tapi batas usia ini kan akan masuk ke revisi Undang-Undang ASN rencananya. Menurut Anda begitu ya Pak ya, sebenarnya ada hal yang lebih penting tidak sih untuk direvisi dalam Undang-Undang ASN ini supaya tercipta ASN lebih berkualitas, terlepas dari usianya, terlepas dari gendernya mungkin? Iya, jadi kalau kita melihat dari segi undang-undang dan regulasi, sebenarnya sudah banyak undang-undang regulasi ASN dan terkait dengan ASN yang begitu baik ya. Misalnya manajemen talenta, kemudian prosedur penilaian kinerja. Cuman masalahnya keberadaan undang-undang dan regulasi ini kan enforcement-nya belum dilaksanakan secara optimal. Jadi menurut saya makanya saya mengusulkan berkali-kali soal audit kinerja birokrasi itu, supaya ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan sistem birokrasi kita, sehingga apapun keputusan strategiknya, apakah itu, tapi jangan dilihat secara parsial ya, karena kita harus melihatnya secara holistik. Misalnya kita juga harus melihat dari sistem rekrutmennya. Itu rekrutmen kan sebenarnya ujung pangkal dari merekrut talent-talent terbaik di Indonesia. Apakah sudah benar atau tidak? Apakah sudah benar-benar merefleksikan talent terbaik di Indonesia atau tidak? Kemudian dari setelah masuk di sistem birokrasi, kita lihat lagi bagaimana dengan sistem penilaian kinerjanya. Apakah sudah berjalan atau tidak? Apakah ASN yang berprestasi ini secara output maupun outcome benar-benar mendapatkan promosi sesuai dengan kinerja dan kontribusinya. Nah, ini aja belum dibereskan ya, karena masih banyak juga kritik-kritik yang beranggapan bahwa misalnya penilaian kinerja, kenaikan pangkat lebih sekedar formalitas, sehingga siapapun otomatis kalau sudah bertahun-tahun akan dengan sendirinya naik pangkat. Nah, itu yang saya rasa yang harus benar-benar diperbaiki gitu, daripada kita fokus pada ujungnya, yaitu perpanjangan masa pensiun. Iya, artinya masih banyak deretan masalah ataupun celah-celah di sistem soal tata kelola aparatur sipil negara ini yang masih bisa ataupun lebih urgent untuk diperbaiki ketimbang memperdebatkan perpanjang atau ditetapkan saja begitu ya usia pensiun dari ASN ini. Tapi Pak, terakhir, ini kan belakangan ada perpanjangan usia TNI, kemudian ini juga ada perpanjangan usia ASN. Kalau perpanjangan usia TNI kan ini sudah jadi undang-undang, kalau usia ASN ini masih dalam bentuk usulan begitu ya, bahkan belum dibahas di DPR dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat dalam fenomena ini? Ya, tentu saja setiap
kelompok kepentingan pasti berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingannya ya. Tentu saja kalau Korpri pasti mewakili kepentingan dari para birokrat, terutama dalam hal ini birokrat yang sudah dianggap senior, yang kita hormati, terutama yang mereka berprestasi, yang merasa masih punya tenaga dan waktu ya untuk berkontribusi lagi. Tapi tanpa melakukan audit kinerja tersebut, kita tidak bisa mengidentifikasi nih di antara para birokrat ini yang mana yang benar-benar berkontribusi dan berkinerja, mana yang justru menjadi beban negara karena kinerjanya tidak optimal. Kalau itu sudah dibereskan, baru kita berbicara soal apakah ada skema perpanjangan usia pensiun atau tidak, dengan catatan bahwa ketersediaan anggaran APBN-nya benar-benar ada gitu, dan tidak ada prioritas-prioritas program lainnya seperti misalnya program makanan bergizi gratis, penyediaan kesehatan, cek kesehatan gratis, kemudian penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan sistem pertahanan kita. Nah, kalau itu sudah beres, nah baru kita berbicara soal isu perpanjangan usia khususnya ASN. Baik, ada sejumlah masalah yang patut dibereskan terlebih dahulu, tidak hanya fokus ke ujungnya saja, tetapi justru harus fokus ke pangkal masalahnya. Salah satunya adalah soal sistem meritokrasi dalam perekrutan, kemudian juga bagaimana sistem penilaian kerja dan juga kontribusi dari ASN kepada tata kelola pemerintahan Indonesia yang juga harus diperhatikan. Terima kasih untuk malam hari ini Pak Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, untuk waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, terima kasih banyak Mbak Dian. Para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Pratikno, yang pernah menjabat Rektor UGM tahun 2012 sampai 2014, Menko Pemberdayaan Masyarakat Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yulianto ya. Brian atau Brian? Nama agak kebarat-baratan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indrawijaya, Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji Profesor Muhajir Effendi, Menteri Menko PMK tahun 2019-2024, Menteri Pendidikan tahun 2016-2019. Kalau nggak salah pernah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Ini banyak orang pintar di hari ini. Yang saya hormati Kapolri, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan. Baru Pilus Fried Chicken. Jaksa Agung nggak hadir ya? Lagi ngejar-ngejar orang. Yang saya hormati, saudara-saudara sekalian,
para rektor perguruan tinggi negeri, para rektor perguruan tinggi swasta, para rektor perguruan tinggi keagamaan, para dekan dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Istana Merdeka hari ini, sore hari ini, melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi menukar pandangan. Saudara-saudara sekalian, saya mengundang saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan yang berlaku di bangsa kita dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan mempengaruhi kita, sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ini wartawan hadir ya? Iya. Hah? Ya, ini pembukaan sudah. Terima kasih media. Karena ini nanti akan pembicaraan dari hati ke hati. Ya kan? Karunia